Kita sudah dibodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Kenalin, gua Amri dan gua bakal ngebahas A to Z masalah pendidikan di Indonesia. Ya, kalau ditanya masalah pendidikan pasti jawabannya template sama. Bobrok. Ya. Gak hanya di Indonesia, mungkin di negara lain juga sama, pendidikannya juga ya. Jawabannya bobrok gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa yang bobrok ini selalu dipertahankan sih? Pertanyaan kenapa yang bobrok selalu dipertahankan itu juga udah dibahas oleh John Taylor Gatto. Dia bertanya kepada temannya James Conan, nah kenapa sih pendidikan yang udah bobrok ini tapi kok masih dipertahankan gitu? Kata si James, kalau mau tahu jawabannya, coba cari buku Principle of Secondary Education karya Alexander James English 1917. Nah, jadi di buku itu udah dibahas tentang apa sih tujuan sekolah gitu ya. Nah, tapi dari pihak Harvard sendiri itu nggak ngasih akses ke si Gatto buat dapat lihat isi dari buku tersebut. Nah, setelah dia dapat akses, akhirnya dia mengetahui ada 6 purpose dari sekolah itu sendiri. Bukan untuk pendidikan. Ternyata sekolah diciptakan bukan untuk pendidikan, tapi untuk menciptakan society. Yang pertama adalah obey the authority. Gimana caranya mereka tuh menciptakan sebuah society yang nurut sama perintah yang di atas. Tujuannya adalah untuk similar response. Jadi responnya kalau ada peraturan ya harus dituruti. Karena purpose of schooling ini dari bukunya si Alexander English dituliskan pada era revolusi industri yang pertama 1.0. Nah, jadi era revolusi industri inilah yang membuat yang merintah pada saat itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Jadi gimana caranya itu menciptakan society yang nurut gitu sama aturan kerja. Yang kedua adalah conforming, similar response. Jadi kalau ada pimpinan mengatakan A, maka yang harus dilakukan adalah A, nggak boleh yang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa membentuk social role, untuk menciptakan peran-peran di masyarakat. Jadi sejak dini, mereka itu diarahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perannya gitu. Bakalan tahu siapa yang bakal memimpin, yang mungkin yang pintar bakal memimpin, atau yang punya kelebihan di bidang tertentu itu bakal memimpin. Di sini nggak ada kesalahan dari poin nomor 3 yang social role, tapi ini bakalan mengerikan ada di poin nomor 4, yaitu differentiate. Jadi jika ada satu anak yang berbeda, maka anak tersebut bakalan diasingkan. Anak yang berbeda ini bakalan ngerusak hierarki yang ada, ngerusak hierarki yang udah dibentuk. Terus yang kelima adalah grading pintar bodoh. Jadi grading ini bakalan untuk menciptakan kasta. Jadi yang bodoh itu bakalan kesulitan, karena yang bodoh ini sebisa mungkin mereka menciptakan itu adalah enggak menikah. Jadi enggak bisa mempunyai keturunan. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu propadetik. Jadi propadetik ini adalah poin yang paling mengerikan di antara 6 poin ini. Yaitu dipilih orang-orang yang menjaga ini tetap eksis, tetap ada. Jadi sebelum dia nulis Dumping Austin, dia meneliti tentang 6 purpose of schooling. Kenapa pendidikan itu gitu-gitu aja, bobrok, dan kenapa nggak ada pembaruan gitu. Nah, dari miskonsepsi pendidikan ini terdapat 7 poin, diantaranya adalah yang pertama, di sekolah kita mendapati sebuah kebingungan. Pelajaran yang dihadapi itu nggak koheren gitu, antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ya wajib belajar 12 tahun itu kalau dianalogikan sama si Gatto, itu kayak penjara yang berpindah antara satu sel dengan sel lainnya. Yang kedua, posisi kelas. Mungkin di sekolah kalian itu ada yang namanya kelas unggulan ya. Nah, kelas unggulan ini umumnya berbayar. Nah, di kelas unggulan ini mereka mendapatkan hak yang lebih dalam memperoleh pendidikan. Dan juga posisi kelas ini menciptakan adanya stereotip tinggal kelas. Nah, stereotip tinggal kelas inilah yang berdampak pada mentalitas si anak. Sehingga muncul di poin ketiga, yaitu adanya ketidakpedulian. Miskonsepsi pendidikan adalah menciptakan salah satunya ketidakpedulian terhadap sesama, menimbulkan degradasi moral di mana antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya muncul rasa ketidakpedulian terhadap satu sama lain. Dan yang keempat adalah muncul ketergantungan intelektual. Apapun yang mereka lakukan, mereka menunggu dari guru. Konteksnya adalah terlalu menggugu dan meniru guru. Selanjutnya adalah ketergantungan emosional. Miskonsepsi pendidikan menjadikan ketergantungan emosional. Merah 0F, bad emot adalah buruk gitu. Terus nilai 100, AA, emot senyum, ya itu baik gitu. Nah, hal ini tentunya mempengaruhi
psikis si anak gitu. Makanya kita nggak heran di daerah-daerah seperti yang ambisiusnya tinggi, Jepang misalnya. Nah di Jepang itu angka bunuh dirinya tinggi hanya perkara masalah nilai. Dapat nilai rendah pada saat ulangan ya bunuh diri. Dan selanjutnya berkaitan dengan bunuh diri tadi yang di Jepang. Nah mereka adalah negara yang menjunjung tinggi harga diri. Nah sehingga di poin 6 di miskonsepsi pendidikan adalah harga diri bergantung pada penilaian orang lain. Yang baik adalah yang 100, yang dapat nilai A atau emot senyum. Nah itu bergantung dari penilaian orang lain. Akibatnya muncul kelas society yang tidak pede gitu. Selanjutnya yang nomor 7, tidak adanya privasi. Jadi begitu mereka pulang sekolah, mereka dihantui oleh PR, oleh pekerjaan rumah. Di mana PR ini menyita waktu mereka sehingga mereka tuh nggak punya ruang sendiri gitu, ruang untuk eksplorasi diri sendiri. Akibatnya tidak adanya privasi bagi pelajar. Dari poin 7 miskonsepsi sekolah melahirkan sekolah psikopati. Kita mengetahui ya bahwa psikopat itu adalah orang yang mengalami gangguan mental. Jadi poin-poin dari sekolah psikopati yang dituliskan oleh si Gigato adalah yang pertama adalah kecenderungan menjadi antisosial. Memikirkan bagaimana nilainya, penilaian dan hal-hal lain yang dianggap baik terhadap pendidikan. Yang selanjutnya nomor 2 adalah guru mengajar bukan karena panggilan tetapi karena profesi. Nah konteks ini sering terjadi di tengah-tengah kita sehingga tujuan pendidikan di nomor 3 dari sekolah psikopati adalah tujuan pendidikan bukan untuk ilmu melainkan sertifikasi. Makanya gak heran kalau guru-guru itu ngajar di Indonesia cuma pengen dapat gelar PNS, pengen dapat sertifikasi, dan begitu juga kita begitu tamat pengen dapat sertifikat sarjana mungkin atau sertifikat ijazah atau semacamnya. Yang keempat adalah output. Bukannya mandiri melainkan melahirkan cetakan tenaga kerja. Nah, tujuan dari Dumping Us Down ini adalah tujuan dari Six Words of Schooling ini juga untuk menciptakan tenaga kerja. Gak ada dan gak akan lahir siswa yang mandiri dalam belajar, tapi ya semua menunggu arahan dari guru. Dan yang kelima adalah kurikulum yang berkutat pada kebiasaan buruk. Contohnya seperti mencontek, korupsi, yaitu menyogok atau melakukan cheating pada saat ujian dan lain. Dari Dumping Us Down ini, John Taylor Gatto sebagai memberikan solusi juga, alangkah lebih baiknya itu mencontoh pendidikan yang di Finlandia, atau bisa dibilang anti psikopati school atau sekolah anti psikopati. Jadi yang pertama adalah koheren antara mata pelajaran, itu paling penting. Yang kedua, jam belajar di Finlandia itu hanya 4 jam dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12, dan setelah makan siang itu murid langsung pulang gitu. Mereka nggak ada ngebahas beban PR ataupun yang lainnya. Dan yang keempat adalah profesi guru itu prestisius. Berbeda dengan Indonesia di mana profesi yang prestisius adalah PNS, pejabat yang intinya uangnya ada banyak di situ. Yang kelima adalah kurikulum yang berkutat pada kebiasaan buruk itu dihilangkan. Di mana kurikulum itu menjunjung tinggi kebebasan dalam belajar. Pada saat ini mulai kelihatan ya di mana apa yang dilakukan oleh menteri kita yang baru Pak Nadiem Makarim itu sudah mulai kelihatan untuk kemerdekaan kita dalam belajar. Misalnya kegiatan-kegiatan MBKM dan semacamnya, atau perombakan UN dengan terjadi asesmen pendidikan sehingga tidak ada yang namanya pembebanan di pikiran pelajar buat mengejar nilai di UN. Mungkin itu aja sih poin-poin dari Dumping Us Down. Intinya jalan keluar dari Dumping Us Down ini adalah gimana kita turut serta dalam cipta society yang sifatnya itu enggak menjadi tenaga kerja melainkan kebebasan berpikir dan juga mandiri.